Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun segala kegiatan dan aktivitas hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Lukas 14 ayat 13-14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi muda membain pesta ho, halak napogos mada otang, akan namartihas, akan namang pakpang dot halak nama pitung. Jadi martua maho harani, akan ada tarabalos akka halak nasongoni, dengan nirohami. Harana akon dapotan balos maho diari hangot ni akka natigor rohai. Dalam bahasa Indonesia, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada zaman saat ini kita masuk kepada zaman individualisme yang disambung dengan materialisme. Bagaimana individualisme? Adalah memikirkan diri sendiri dengan berlebihan tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Dan materialisme adalah zaman di mana orang memikirkan segala sesuatu dari untung ruginya, yaitu ketika kita melakukan sesuatu berharap agar mendapat balas dari apa yang kita lakukan. Sehingga perbuatan baik seseorang sering dilakukan adalah agar orang lain juga melakukan yang baik kepada dirinya. Hal ini merupakan sesuatu yang dilihat oleh Yesus bagi setiap pengikutnya. Sehingga dari awal Yesus mengingatkan, apabila engkau mengadakan pesta, yang pasti ketika kita berpesta, suatu saat orang lain juga akan berpesta. Artinya, apa yang kita lakukan itu akan menjadi dapat ganjaran dari orang yang mendapat kebaikan dari kita. Sehingga dalam firman Tuhan kali ini sangat jelas dituntun dalam kehidupan kita. Apabila engkau berpesta, mari ingatlah bahwa jangan yang kau undang adalah jangan orang-orang yang berada, tapi orang-orang berkekurangan, orang-orang cacat, orang buta, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Artinya, ketika kita mengundang orang-orang seperti ini, kita tidak akan mungkin mendapat balas dari apa yang kedatangan mereka. Sebagai contoh, mana mungkin kita dapat salam-salam dari orang-orang berkekurangan? Mana mungkin kita mendapatkan jasa ataupun mendapatkan sesuatu imbalan dari orang-orang yang berkebutuhan. Namun kita pada firman Tuhan kali ini, perbuatan baik itu harus dilakukan dengan tulus, sehingga perbuatan baik itu bukan mengingat bahwa kita juga harus mendapatkan perbuatan baik. Kita harus mengingat perbuatan baik itu kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kalau kita masuk ke dalam firman Tuhan, dikatakan ketika kita berbuat kepada yang miskin, menolong orang yang lapar, dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, pada saat itulah kita menjamu Tuhan. Sesungguhnya ketika kita sudah menjamu Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Jangan harapkan sesuatu kebaikan dari manusia, karena itulah upah daripada kebaikanmu. Namun ketika kita tidak mengharapkan itu, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dengan pemahaman ini, kita mau dituntun bahwa perbuatan baik harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Perbuatan baik adalah merupakan dorongan iman terhadap apa yang kita pahami terhadap apa yang sudah diberikan Allah bagi kita. Dengan demikian, ketika kita melakukan perbuatan baik, orang akan merasakan kehadiran Allah, dan kita juga akan menikmati
jamuan Allah pada waktunya, karena Dia akan mengingat segala perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita di dalam sebuah pemahaman bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berdampak, bukan kehidupan yang menjadi arisan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan adalah oleh karena pengenalan kita di mana Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Di dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kebaikan. Ketika kita sudah mendapat kebaikan daripada Allah, yang pasti Allah akan memberikan kebaikannya bagi kehidupan kita, dan kita juga akan melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan kebaikan dari Allah melalui kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan terjebak kepada arisan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan mengharapkan agar kita juga mendapatkan kebaikan. Jangan menjadikan kehidupan kita menjadi orang yang menanam jasa terhadap apa yang kita lakukan. Namun ingatlah, kita sudah lebih dahulu dijamu oleh Allah melalui kebaikan-kebaikan yang Dia lakukan bagi hidup kita, sehingga kita menjadi layak dan harus melakukan kebaikan itu. Dan jangan merasa sia-sia kebaikan yang engkau lakukan, karena Tuhan mengingat itu dan akan membalas sesuai dengan kasih karunia anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah taburkan kebaikan, biarlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi kebaikan didasarkan kepada iman dan tidak didasarkan kepada kepentingan. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar selalu melakukan kebaikan, tidak menjadi pandang bulu, tapi melakukan kebaikan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kami. Biarlah setiap orang mendengarkan firman-Mu, melakukan dan mengaktualisasikan firman itu dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.